Saudara, 3 minggu jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024, elektabilitas kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meraih angka elektabilitas yang relatif sama kuat dengan memperhitungkan rentang margin of error. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 15 hingga 20 Oktober 2024, saudara, pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih tingkat elektabilitas 28,8%. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun meraih tingkat keterpilihan 28,1%. Sementara 43,1% belum menentukan pilihan. Angka tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan model pilihan jawaban terbatas dan kepada 1.000 responden pemilih Jawa Tengah. Peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias menjelaskan bahwa fenomena tipisnya elektabilitas pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun pada Pilgub Jawa Tengah dan tingginya undecided voters merupakan hal lumrah karena tidak ada sosok petahana. Tidak ada calon petahana ya, sehingga undecided votersnya itu kan besar, 43%, 43,1% itu sebagai undecided voter. Nah, yang sudah menentukan pilihan itu kan lalu menjadi kecil persentasenya karena terbagi dua, ya kan? Sisa dari 43 tadi kan dibagi dua. Nah, otomatis dia menjadi kecil-kecil. Jadi fenomena yang penting sebetulnya juga bahwa karena tidak ada sosok yang cukup kuat yang dipersepsikan, yang biasanya itu seorang petahana, itu menyebabkan publik itu juga sebetulnya masih menunggu. Saudara, alasan responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters di Pilgub Jawa Tengah antara lain menunggu proses kampanye, debat, yakni angkanya sekitar 42,9%, menunggu saran dari orang yang dipercaya 11,6%, kemudian belum mengetahui latar belakang 4,1%, kemudian ada belum kenal 3,6%, calon tidak sesuai dengan keinginan 2,6%, masih bingung 2,2%, belum mengetahui visi dan misi 2,1%, dan lainnya 5,3%, sedangkan yang tidak tahu 25,6%. Saudara, ulasan lengkap mengenai survei Pilkada Jawa Tengah yang dirilis Litbang Kompas, kita bahas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat sore, Mas Yohan. Selamat sore, Mas Rahmat. Mas Yohan, elektabilitas sangat tipis, bahkan masih dalam batas kesalahan dalam penghitungan. Apakah tokoh besar yang ada di pusaran Pilgub Jateng, mulai Jokowi, Megawati, bahkan Presiden Prabowo Subianto ini sedikit pengaruhnya, atau bagaimana, Mas Yohan? Iya, kalau kita lihat ya di survei juga kita tanyakan tentang apakah tokoh-tokoh nasional seperti halnya mantan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, dan tokoh-tokoh nasional yang lain termasuk Ibu Megawati dan termasuk Pak Ganjar Pranowo sebagai mantan gubernur, itu kita tanyakan apakah memang menjadi pertimbangan gitu ya pemilih untuk menentukan pilihan. Rata-rata memang tidak begitu kuat gitu ya, meskipun kalau dibandingkan memang figur Pak Jokowi dan Pak Prabowo relatif mungkin angkanya lebih tinggi dibandingkan tokoh-tokoh nasional yang lain. Tapi kalau kita bandingkan efek Jokowi, ketika menjadi presiden, saat menjadi presiden dulu dengan saat ini yang sudah tidak lagi menjadi presiden, memang angkanya relatif menurun gitu ya. Kalau di survei kita kali ini kan sekitar di bawah 50% peran Pak Jokowi itu dipertimbangkan ya. Jadi ada 43,9% pemilih yang mengaku mempertimbangkan dukungan Pak Jokowi. Sementara yang tidak mempertimbangkan ini 42,4%. Jadi memang terbelah gitu ya. Apakah memang mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau kita bandingkan ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu angkanya di atas 50% ya. Bahkan 50% orang yang mempertimbangkan dukungan Pak Jokowi. Jadi untuk survei kali ini justru pengaruh atau sosok figur dari paslon ini yang paling berpengaruh, Mas Yohan? Iya, saya menduganya memang sosok figur paslon ya, terutama ini kan paslon, terutama calon gubernurnya ini kan relatif nama baru ya, meskipun Pak Lutfi mantan Kapolda Jateng, tapi kan
Pak Lutfi, apalagi Pak Andika, ini kan orang yang relatif baru dalam konstelasi politik Jawa Tengah dibandingkan calon wakil gubernurnya ya, Pak Hendi mantan wali kota Semarang, sementara Taj Yassin mantan wakil gubernur. Tapi ketika orientasi pilihan dalam pilkada itu seringkali calon kepala daerah itu, sosok calon kepala daerah lebih dominan dipertimbangkan dibandingkan calon wakil kepala daerahnya. Jadi ini memang pertarungan satu sosok yang sama-sama punya peluang yang relatif tidak jauh berbeda gitu ya. Sosoknya sama, latar belakang pejabat publik, karir pejabat publiknya sama-sama di dunia, satu militer, satu polisi gitu ya. Yang kedua, keduanya memiliki popularitas yang hampir seimbang. Memang di mata pemilih, satu sisi referensinya mungkin tidak begitu banyak ya dibandingkan ketika ditanya sosok Pak Ganjar atau dulu gubernur yang sebelumnya. Nah ini kan sama-sama relatif baru. Nah itu dia. Jadi kalau publik Mas Yohan ketika tidak ada sosok petahana itu butuh waktu yang begitu lama untuk bisa mengenal, mengetahui visi, misi, arah kebijakan. Iya, salah satu pertimbangannya memang sosoknya baru, datang baru, apalagi ini kan prosesnya juga tidak seperti proses di pemilihan presiden yang relatif pencalonan dan pemungutan suara itu panjang ya, 100 hari lebih ya, hampir setahun gitu ya, hampir 6 bulan lebih. Sementara pilkada ini kan relatif pendek ya, jadi memang apalagi energi pemilih ketika sudah terpusat di pemilihan kontestasi nasional pilpres, ini dihadapkan pada kontestasi pilkada. Jadi memang tidak ada jeda yang bagi pemilih untuk kemudian mengumpulkan referensi gitu ya. Tapi kalau kita lihat undecided voter ini juga terkait juga faktor tadi, mencoba wait and see gitu ya, sejauh mana dua sosok pasangan calon ini mana yang kira-kira menurut pemilih mampu menjawab kebutuhan mereka gitu ya. Nah ini proses pertimbang itu yang sebenarnya masih relatif terbuka lebar bagi kedua pasangan untuk mendukung. Mas Yohan, ini kan Jokowi sempat bertemu paslon Lutfi, Taj Yassin, kemudian juga Megawati konsolidasi untuk pemenangan di Jawa Tengah. Ini belum cukup untuk meningkatkan elektoral dua paslon ini? Ya saya pikir dengan realitas masih tingginya undecided voter ya, 40% itu cukup tinggi. Ini ada upaya-upaya dengan waktu yang makin mepet, perlu ada upaya-upaya efek kejut gitu ya, agar kemudian pemilih secara cepat bisa kemudian terpengaruh secara psikologis ketika ada tokoh-tokoh tertentu yang mengendorse pasangan calon tertentu gitu ya. Karena itu kan pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Lutfi misalnya atau Bu Mega dengan pasangan calon Andika Hendi, ini kan upaya-upaya mempercepat agar proses menarik simpati pemilih agar kemudian cepat memutuskan. Karena kalau kita lihat peta elektoralnya dengan selisih di bawah margin error ya, ini sebenarnya kedua pasangan calon relatif sama-sama seimbang gitu. Ini soal pemilih bimbang yang begitu besar, Mas Yohan, ini bagaimana, apa yang sebetulnya menjadi penyebabnya? Ya kalau kita lihat dari grafik yang ditampilkan tadi ya, hampir 42,9% itu masih menunggu proses kampanye, debat. Memang sebagian besar mereka ini wait and see, dan kemudian pada titik tertentu ya mereka perilakunya memang akan menunggu pada saat mendekati hari pemungutan suara ya. Meskipun jawaban terbanyak itu menunggu masa debat, kita tahu debat sudah dilakukan, tapi tentu banyak faktor yang kemudian bisa menjadikan pemilih itu lebih cepat menentukan pilihannya ya. Banyak faktor gitu ya, tapi secara psikologis kebanyakan memang pemilih itu lebih mendekati hari pemungutan suara ketika akan baru yakin ya. Baru yakin. Jadi ini sebenarnya mengumpulkan keyakinan sebenarnya dalam proses mengumpulkan keyakinan. Karena kalau kita lihat memang kalau kita bedah gitu ya kelompok pemilih Pak Andika sama kelompok pemilih Pak Lutfi, memang kelihatan kelompok pemilih Pak Lutfi secara sosiologis lebih dekat dengan pemilih Pak Jokowi ya, daihatnya Pak Jokowi. Sementara pemilihnya Pak Andika ini memang kelihatan memang daihatnya PDIP gitu ya. Jadi memang ini dua kelompok pemilih yang sama-sama punya kekuatan loyalitas gitu ya, secara emosional
terhadap masing-masing pasangan calon. Yang satu memang Oke, menarik. dipengaruhi sosok Pak Jokowi, yang satu memang dipengaruhi oleh ideologi partai yang selama ini menjadikan Jawa Tengah itu menjadi basis utamanya gitu ya. Oke, Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, terima kasih telah menyampaikan ulasannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menyebut mesin parpol pendukung paslon Cagup-Cagup Jateng Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Taci Yassin harus kerja lebih keras untuk meraih dukungan dari pemilih bimbang yang mencapai 43,1%. Menurut Umam, sosialisasi dan komunikasi harus ditingkatkan ke pemilih loyal sekaligus mencari dukungan ke pemilih yang bimbang yang bisa jadi penentu kemenangan paslon. Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat elektabilitas Cagup-Cagup Jateng masih sama kuat. Pasangan Andika Hendrar Prihadi elektabilitasnya 28,8%, sementara pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin 28,1%. Sementara yang belum menentukan pilihan ada 43,1%. Ya, bagaimanapun juga memang kerja-kerja politik dibutuhkan bagaimana proses sosialisasi dan juga komunikasi kepada basis pemilih loyal, termasuk juga bagaimana kemudian melakukan infiltrasi ke basis pemilih baru. Sehingga kemudian shifting secara elektoral itu bisa terjadi dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan bagi paslon itu kemudian bisa diperoleh di sana. Nah ini yang kemudian memang harus diyakinkan, ya sosialisasi itu menjadi penting dan proses dalam konteks pada level akar rumput itu yang kemudian dibutuhkan.